Halo, Assalamualaikum teman-teman dari kelas Akuntansi Biaya, kelas B, Prodi S1 Manajemen. Selamat pagi, ya, besok kita kelasnya pagi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melihat pekerjaan atau tugas dari teman-teman kelompok dan juga kita akan mereview mengenai pengantar akuntansi biaya gitu ya. Kemarin udah sedikit kita singgung, saya akan mencoba menjelaskan mengenai akuntansi biaya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke dalam uh, materi, saya akan mereview dulu tugas yang udah kalian submit di Spada. Dari 8 kelompok sudah bagus ya dalam mencoba melihat contoh perusahaan manufaktur, melihat prosesnya, karena garis bawahnya saya pengen teman-teman kelompok ini tahu adalah mengenai apa namanya proses ya. Jadi misalkan dari bahan baku A diproses di departemen ini, berubah jadi apa, dan seterusnya sampai ke produk akhir. Nah, dari kelompok 1 di PT Sritex ya sudah bagus, ada satu video yang memang mewakili dari penjelasan secara komprehensif di PT Sritex. Kemudian kelompok 2 ini di Mining Division ya di PT Indosmen. Sebentar, yang sudah menurut saya komprehensif itu kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 4 ini bukan di Indonesia ya, apa namanya, perusahaannya ya, contohnya ya. Yang sudah oke, kelompok 6 juga. Dan kelompok 8 ya. Jadi itu yang sudah lumayan mewakili. Nah, oke, jadi ada 4. Nah, saya nggak coba gitu ya, explore lagi, atau memang sebenarnya nggak banyak, atau sebenarnya perusahaan tersebut memang tidak melakukan exposure mengenai perusahaannya secara komprehensif. Tapi coba cari perusahaan lain yang di bidang yang sama yang mungkin lebih komprehensif. Mungkin saya jelasin satu-satu. Di kelompok 2 misalnya, sudah bagus sih di Indosemen ini. Tapi ini profilnya ini lebih ke mining division. Ya. Di masalah dia penambangannya gitulah ya istilahnya. Padahal saya pernah juga mencari ada perusahaan yang menjelaskan sampai kepada itu kan penambangannya, terus di packingnya, productionnya gimana sih gitu lah. Dia lebih ke penambangan, kemudian masalah cara dia mengembalikan lingkungan sih kalau saya lihat. Ya, mungkin bisa menambahi materi atau video ya ke kalian ya yang melihat sampai ke productionnya, production tidak di miningnya. Karena memang profil yang kamu insert itu adalah mining division. Nah, kalau yang kelompok 3 ini malah secara umum aja. Secara umum artinya PT Trisula Textile Industries ini secara umum dia profile company-nya, bukan prosesnya. Paham ya? Profile company-nya, bukan prosesnya. Kalau kelompok 5, ini malah coba dilihat dari title-nya aja. Dia fokus pada bangunan di Banjaran. Ya, ada sih prosesnya, cuman nggak dilihatin ya. Sama kayak itu, profil bangunannya aja dia jelasin fasilitinya apa aja gitu. Dia bangunannya terdiri dari apa aja gitu. Kalau menurut saya prosesnya belum terlalu kelihatan. Proses tuh nggak cuma sekedar dilihatin ya, tapi oh ini loh penjelasannya. Coba ya kalau ada dicari lagi gitu ya. Dan ini memang mungkin nggak juga salah kelompok ya. Maksudnya memang ada beberapa yang tadi nggak disclosure-nya secara penuh. Kelompok 7, Pulp and Paper Industry, ada tapi fokusnya umum dan tentang sustainability-nya. Ya, produksinya yang mau kita lihat. Jadi kalau sustainability artinya dia pengen melihat, kan dia menggunakan pohon nih, gitu ya. Kita coba dilihatin yang prosesnya ya, lihatin. Ada sih prosesnya, tapi ya cuman lihatin aja karena pembahasannya juga fokus ke sustainability. Nah, coba 4 kelompok tadi dieksplor lagi ya sebisa mungkin ya. Mungkin lihat di contoh kelompok 1, 4, 6, dan 8 untuk melihat
Contohnya yang dimaksud proses secara keseluruhan itu bagaimana gitu ya. Yang mungkin paling jelas ya Sritek sih, gitu kelompok 1. Oke, itu. Dah, jadi itu mungkin buat gambaran kalian, nanti ada tugas kelompok lanjutannya setelah video ini di akhir ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke prinsip dari cost accounting. Oke, kita baca dulu ininya, RPS-nya, materinya. Hari ini kita akan, kemarin udah bahas sedikit ya, akuntansi biaya, fokusnya ke informasi internal, kemudian penggunaan informasi biaya, kemudian tanggung jawab, etika, hubungan akuntansi, dan identifikasi 3 elemen biaya produksi antara, oke, ada di slide semuanya. Oke, lanjut ya. Yang pertama mungkin udah kita bahas ya. Jadi latar belakangnya sih, kenapa, apa pentingnya akuntansi biaya. Kita lihat ya, persaingan kompetisi bisnis saat ini tuh kayak gimana. Misalkan KFC dan McD gitu ya. Terus Coke and Pepsi. Ada Toyota, Honda gitu ya. Dan banyak sekali lainnya gitu ya. BTW kalau kamu sebelum masuk cost accounting kemarin masih bingung di akuntansi pengantarnya, saya punya video yang juga dikhususkan untuk teman-teman di manajemen tapi semester atas ya. Mereka minta review mengenai akuntansi keuangan dan sedikit akuntansi biaya. Kalau kamu mau melihat bisa dilihat di YouTube-nya. Dicari aja yang pertemuan 2, review akuntansi keuangan, part 1, part 2, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Nah, oke, saya bahas lagi. Jadi, adanya persaingan tadi memperlihatkan kebutuhan ya, the need for cost accounting. Butuhnya cost accounting itu untuk apa? Namanya juga akuntansi dan biaya. Nah, itu kayak gimana? Nah, yang pertama, manfaatnya itu apa? Kebutuhannya itu apa? Gitu ya. Jadi yang pertama tuh di latar belakang adalah manfaatnya cost accounting ini memberikan detail mengenai data akuntansi yang manajemen butuhkan untuk mengendalikan operasi saat ini dan rencana di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan gini, buat apa toh Bu untuk kita dapat mengendalikan operasi itu buat apa? Karena yang kedua, perusahaan tuh harus mengendalikan cost, tujuannya adalah to keep prices kompetitif. Karena kalau kita ini jualan barang yang banyak penggantinya, banyak pesaingnya, kita tuh harus jual barang yang harganya tuh kompetitif agar kita bisa bertahan di pasar. Gitu. Kecuali kamu jualan barang yang memang punya quality yang berbeda yang nggak dijual sama yang lainnya, gitu ya. Kamu nggak apa-apa, monopoli gitu ya misalkan, nggak penggantinya susah nih, nggak ada yang nyamain, gitu misalkan. Ya, tapi kalau memang itu kamu produknya kompetitif, banyak penggantinya, banyak pesaingnya, ya gunakanlah cost accounting dengan baik, gitu. Ya, kayak contohnya boba-boba sekarang gitu ya. Dulu kayak Tahiti tuh harganya mungkin sekitar 20 ribuan. Sekarang di pinggir jalan 9 ribu, 7 ribu semua orang jualan itu gitu ya. Gimana kamu bisa kompetitif? Butuh untuk mengendalikan ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini tadi ya, ada beberapa tipe bisnis yang menggunakan cost accounting. Ya, tipe bisnisnya tuh yang kayak gimana? Dari manufacturing, ya fokusnya memang manufacture sih, ya yang kayak kalian cari perusahaan yang mengkonversi barang, ya mengkonversi. Ada juga perusahaan dagang, apa namanya, wholesaler tuh kayak distributor besar gitu ya. Kemudian perusahaan jasa yang bergerak di bidang profit dan perusahaan yang tidak berorientasi profit. Jadi sebenarnya banyak, walaupun jasa, dagang, manufaktur itu dia butuh cost accounting. Gitu ya. Tapi kita mungkin lebih fokus kepada manufacturing ya. Konsepnya, nanti penerapannya teman-teman bisa aplikasikan di berbagai jenis tipe bisnis ya. Nah, mungkin saya akan melihatkan
gambar dulu aja. Nanti kalau banyak tulisan nanti kalian bingung gitu ya. Saya sih lebih senang gambar ini dalam menjelaskan mengenai proses produksi. Kalau kita di perusahaan dagang, gitu ya, saya ada PPT tadi. Nah, kalau di perusahaan coba dilihat, ada service dan ada merchandising, dagang dan jasa. Kalau jasa, kita gimana caranya dapat cash? Ya, kita melakukan service, perform services. Ya, kita ngasih jasa, kita dapat bayaran. Kecuali kalau nggak langsung cash bisa juga sih. Misalkan pakai account receivable, pakai piutang dulu, terus nanti ditagihkan gitu. Itu juga bisa. Nah, kemudian kalau merchandising, kita kulaan lah istilahnya, inventory, kemudian kita jual, dan kita nanti terima cash. Kecuali ada piutang juga. Ya. Oke. Terus gimana Bu kalau itu perusahaan manufaktur? Nah, bayangin ini aja. Ya. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, inputnya ini apa gitu loh. Kalau secara umum, inputnya memang raw materials, bahan baku. Ya, kalau kita mau bikin sesuatu, tadi yang kalian lihat YouTube-nya, ada bahan bakunya. Ya, ada natural resources-nya. Karena bahan baku nggak mesti bisa jadi bahan baku tuh juga natural resources kayak semen tadi misalkan, sumber daya alam. Ada juga butuh human resources, sumber daya manusia, dan ada butuh modal. Capital ini bisa beragam ya. Bisa sumber daya manusia itu sebenarnya capital sih, intelektual gitu ya. Ada juga pabrik, aset tetap itu merupakan modal yang dibutuhkan dalam melakukan konversi. Ya. Nah, kemudian proses yang kedua setelah input dia ke proses. Proses conversion. Artinya mengkonversi, mengubah. Kalau bahasa kalian kan coba di-convert ke PDF gitu ya. Nah, itu namanya mengconvert, mengubah bentuk. Ya, proses. Jadi yang raw material tadi dengan bantuan human resource, adanya capital, adanya natural resources diubah jadi output, ya. Tuh. Outputnya apa? Goods or services gitu ya. Goods-nya apa? Ya produk. Kamu mau bikin apa? Macam-macam. Tadi contoh 8 kelompok ini macam-macam. Nah, kemudian Bu, kok bawahnya services tuh buat apa? Kalau dia perusahaan jasa. Jasa kan sama. Misalkan ini KAP, kantor akuntan publik atau konsultan manajemen. Kan otomatis data input diolah, ya kan? Kita memberi rekomendasi gitu ya, atau memberi, kalau di akuntan publik kita memberi keputusan mengenai hasil audit gitu. Sudah sesuai apa belum? Kan ada prosesnya juga. Gitu ya, mengolah data. Data yang diolah. Beda ya. Raw materials. Jadi makanya nggak cuma material secara bahan baku aja. Jadi bedanya di manufaktur tuh kayak gitu. Oke, udah jelas ya tadi mengenai perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kalau tadi akuntansi biaya manfaatnya, kalau sekarang informasi akuntansi biaya ini buat apa? Sama sih, hampir sama. Yang pertama kita menentukan biaya produk dan harga jual. Product cost and pricing gitu ya. Maksudnya adalah dengan informasi akuntansi biaya kita tuh bisa menentukan biaya produksi gitu ya. Kalau kalian pasti sering dengarnya harga pokok penjualan ya. HPP ini piro gitu ya. Tapi kalau di manufaktur namanya bukan sebelum harga pokok penjualan itu namanya harga pokok produksi. Ya, artinya berapa biaya produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang. Kita tahu dulu, kalau kita tahu berapa HPP-nya, baru kita bisa tahu harga jualnya. Break dulu ya. Oke, manfaatnya tadi
Oke, ini ya, jadi paham untuk menentukan harga jual. Jadi harga jualnya tuh agar nggak asal-asalan gitu ya, pakai feeling, kita tahu target kita tuh seberapa mengukur. Yang kedua, kita tuh dengan cara yang tadi, kita tuh dapat merencanakan dan mengendalikan gitu ya. Planning itu merupakan proses untuk menentukan tujuan atau goals-nya perusahaan gitu ya, dan bagaimana cara kita meraihnya. Sama sih sebenarnya kayak kehidupan kita atau kehidupan perkuliahan teman-teman gitu ya. Kita tuh nggak cuma sekedar day to day operation aja gitu ya, tapi kita punya planning gitu loh. Saya tuh maunya saya tuh gimana 3 tahun lagi gitu. Apa yang perlu saya rancang. Sama kayak akuntansi biaya itu kayak gitu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah untuk masalah kontrak gitu ya, pada perusahaan yang kompetitif gitu ya. Sebenarnya kayak kita bidding kontrak tuh, contohnya aja perusahaan agen perjalanan pas teman-teman SMA kan menawari kontrak untuk kalian piknik gitu loh. Kan nggak mungkin kan, nggak nentuin harga, dia sudah memikirkan, oh ini kalau di SMA 1 ini pesertanya berapa, destinasinya, pilihannya kalau di sana tuh kita di mana, gurunya berapa, nanti gimana, semua udah dipikir sehingga dia bisa menawarkan harga. Jangan sampai hanya pengen menawarkan harga yang murah, tapi nantinya ternyata dia nggak bisa mempertanggungjawabkan harga yang murah itu gitu. Jadi nantinya bisa jadi memang harganya murah dan kelihatan menang, tapi ternyata nanti jasanya mengecewakan. Tapi kalau udah dihitung dulu, dia bisa meminimalisir hal itu. Jadi kalau mau bidding kontrak ya tahu dong dia dia mau harga jual gimana dan servisnya apa aja. Nah, yang keempat tadi ya, kalau kita tahu harganya, tahu harga jualnya, kita dapat menganalisis profitabilitas dan tahu produk atau jasa mana yang menguntungkan, yang untungnya besar, yang untungnya seberapa, yang sesuai dengan ini kita. Jadi, nggak semua produk tuh dijualnya sama, marketingnya sama. Kan produk tuh punya, satu perusahaan mungkin punya produk unggulan. Itu maksudnya ya. Nah, oke. Tadi udah bahas bla 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 bla. Terus sekarang kita membahas mengenai yang sedikit ya. Kemarin udah dibahas di pertemuan 1 mengenai apa bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen gitu ya. Jadi manajemen ini bagian dari cost accounting ini bagian dari akuntansi manajemen. Ya, di bagian. Ya, satu bagian. Kalau akuntansi keuangan ini berbeda ya. Jadi akuntansi keuangan tuh usernya siapa? Eksternal. Ya, tapi kalau manajer ya manajer juga sih. Tapi kalau manajerial accounting yang bagiannya adalah cost accounting, dia usernya adalah manajer. Atau kepala divisi dan lain sebagainya. Intinya pimpinan perusahaan. Fokusnya keseluruhan organisasi kalau financial accounting. Kalau managerial accounting atau cost accounting juga yang di dalamnya, dia fokusnya pada segmen. Tadi loh, produk mana yang memberi keuntungan yang banyak? Produk mana yang sebenarnya merugikan? Kan makanya kalian sering lihat ya, ada beberapa produk yang udah discontinue. Kayak misalkan HP. Oh, HP seri ini ternyata nggak laku di pasaran. Ditarik dari pasaran. Atau udah dihentikan produksinya. Karena kenapa? Dia nggak untung gitu. Dia malah membebani produk yang lainnya. Jadi kita tahu itu. Jadi fokusnya ke segmen. Bisa produk, bisa kantor cabang. Misalkan, UNS buka kantor kas Bank BTN. Menguntungkan nggak sih gitu loh? Dapat profit berapa sih dari kantor kas itu? Oke. Tapi kalau laporan keuangan finansial itu fokusnya ke BTN secara umum, TBK Indonesia. Kan nggak tahu. Investor taunya BTN tuh gimana gitu loh. Tapi kalau dengan managerial accounting per segmen, oh tahu segmen ini tuh begini, segmen ini begini, produknya BTN tuh begini. Nah, tahu gitu. Oke. Penggunaan information cost yang financial accounting biasanya lebih fokus kepada produk ya, biaya produk. Kalau di managerial accounting, informasi cost tuh nggak cuma sekedar untuk
cost of goods sold di laporan laba rugi ya. Tapi tadi ya, untuk penganggaran, untuk pengambilan keputusan, kita mau beli apa bikin sendiri komponennya, kita mau nerima pesanan khusus enggak gitu loh. Padahal kita biasanya nggak produksinya massal, ada pesanan, terima enggak gitu loh. Terus kita ngitung berapakah defect rates-nya, berapa produk cacatnya, berapa produk yang diretur, dan berapa jumlah barang yang dikirim secara on time. Jadi fokusnya ke situ, kemarin udah kita bahas ya. Oke, jadi lebih ke internal. Oke, itu udah. Kemudian poin yang kelima adalah masalah biaya. Namanya juga akuntansi biaya, jadi kita harus lihat biaya secara rinci. Kan kita tadi ngomongin akuntansi untuk perusahaan manufaktur ya. Nah, coba saya perlihatkan lagi. Nah, ini saya contohkan perusahaan dagang. Perusahaan dagang kan kalau di laba rugi kan kayak gini kan. Pendapatan dikurangi HPP dikurangi sama dengan gross profit. Dikurangi biaya operasi, dapatnya laba atau rugi. Nah, ini kalau saya analogikan ke perusahaan dagang, di sini itu bukan, ini memang cost of goods sold, tapi caranya ngitung dari sini harus dimulai dari ngitung biaya produksi. Kenapa, Bu? Lah, beda. Kalau kamu tadi di perusahaan dagang beli benang, dijual benang, beli kain, dijual kain, ya. Tapi kalau perusahaan manufaktur, belinya benang, jualnya kain. Belinya kain, dijual baju. Kan? Ada proses konversi itu loh. Makanya harus ngitung namanya biaya produksi. Ya, paham ya? Nah, di sini dulu. Harus paham dulu. Nah, untuk itu ada beberapa pembagian biaya. Yang pertama dulu deh kalian pahami. Biaya produksi dan non-produksi. Ya. Biaya produksi itu tadi. Ya, yang di atas terkait dengan HPP tadi untuk menghitung berapa biaya produk. Kalau non-produksi di luar itu. Yang non-produksi yang mana? Nah, yang non-produksi yang sini. Ini operating ini loh, ini non-produksi, ya, yang di bawah kalau di laba rugi. Apa aja isinya? Non-produksi ini isinya biasanya administrasi dan penjualan. Marketing itu masuk ke penjualan. Ya, pisahkan dulu biayanya. Kenapa toh Bu kok perlu dipisah? Ya kan balik lagi ke konsep akuntansi keuangan ya. Ini pelaporan, penyederhanaan, agar paham pengelompokannya, agar jelas informasinya harus dikelompokkan. Ya, gitu. Pengelompokan. Gitu ya. Nah, oke. Lalu apakah biaya produksi? Elemennya, yang pertama, di akuntansi biaya ini, pahami dulu konsep biaya produksi. Ada 3. Biaya bahan baku atau direct materials. Biaya bahan baku langsung, direct. Apa itu? Gitu ya. Biaya yang merupakan atau bahan baku yang merupakan bagian dari produk dan dapat dengan mudah untuk diidentifikasi atau ditelusur. Maksudnya gimana gitu lah. Nah, kita ngomongin biaya ya. Jadi mana yang termasuk biaya? Jadi misalkan kalian beli kain 10 gitu ya. Dipakai untuk produksi 8. Yang biaya adalah yang 8. Kenapa? Karena 10 ini persediaan. Ya, persediaan kan? Kalau dipakai di gudang, di produksi, departemennya baru. Namanya biaya bahan baku, BBB. Atau direct materials. Oke, nah itu tadi.
bahan yang merupakan bagian dan dapat mudah ditelusur. Nah, sekarang kita ngomongin baju. Apa sih bagiannya? Kan ada kain, ada kancing, ada resleting, ada benang, gitu ya. Mana yang BBB, gitu loh. Yang BBB tuh ya kain, karena mudah ditelusur. Baju ini bahannya 2 meter kain. Ya kan? Paham ya? Kalau benang, Bu, kalau nggak ada benang nggak jadi baju, iya. Tapi susah ditelusur untuk satu produk. Katakanlah ini benang satu baju tuh butuh berapa gulung benang sih gitu, harganya berapa, itu kan baru dihitung nanti toh bareng-bareng gitu. Oh, sak bulan tak ke berapa gulung benang, tak bagi produk yang dihasilkan. Paham nggak kira-kira? Coba diresapi dulu. Beda sama kain, jelas model ini, ukuran ini butuh 2 meter kain, strict, mudah ditelusur. Produk ini butuh 2 meter kain. 2 kali 20.000 misalkan. Kancing gimana? Oke, kancing, kalau kancingnya emas mungkin tahu ya, oh satu ini berapa nilainya. Tapi kalau kancing yang belinya kiloan, bahkan kalau perusahaan belinya sak-sakan, tontonan gitu ya. Ya ngitungnya gimana gitu loh. 1 kilo dapat sekian, belinya kiloan. Nah, itu kan cara menelusurnya sih sebenarnya. Itu gimana? Nah, makanya itu nanti nggak masuk ke BBB, tapi masuk ke bagian ketiga, factory overhead. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua adalah direct labor, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Apa itu biaya tenaga kerja langsung? Adalah karyawan yang bekerja secara langsung mengkonversi produk yang diproduksi. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Bayangkan ini adalah pabrik. Biasanya saya menggambarkan kalau di biaya, akuntansi biaya harus bayangkan, ini ada pabrik, ini ada kantor. Yang terjadi di pabrik namanya biaya produksi. Yang terjadi di kantor namanya biaya non-produksi atau operating expense. Ya. Nah, oke, kita bahas dulu di pabrik. Di pabrik ini ada karyawan. Nah, karyawan ini kan macam-macam kerjaannya. Ada yang memang jahit, kalau garment ya. Ada yang jahit, ada yang jahit terus motong pola. Kalau pola udah banyak pakai mesin ya. Ada yang nyetrika, ada yang lipetin gitu ya. Jahitnya itu pun ada yang jahit ininya sendiri, yang lurus gitu ya. Artinya dia mengkonversi. Nah, itu namanya BTKL. Paham ya? Nah, loh Bu, di pabrik itu ada supervisor yang mengawasi, ada satpam yang jaga pabrik, ada cleaning service gitu, ada kepala produksi, ada wakil kepala produksi. Nah, itu apa nggak dicatat, Bu? Wong itu dibayar. Ya dicatat, tapi nyatetnya dia kelompoknya adalah BTKTL. Saya ulangi, BTKTL. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Masuknya kemana? Ketiga. Nah, berarti ketiganya apa, Bu? Factory overhead atau BOP. Ya, BOP ini, biaya overhead pabrik ini adalah biaya lain-lain yang ada di pabrik kecuali 2 yang udah dimasukkan ke direct materials BBB dan BTKL. Liane masuk ke kantongnya BOP. Pahami dulu ya. Nah, BOP apa aja kalau gitu? BOP bisa biaya bahan baku tidak langsung, pembantu ya, misalkan kancing dan lain sebagainya. Bisa BTKTL. Tadi ya, gaji-gaji selain yang konversi, bisa biaya listrik, biaya air, biaya depresiasi, biaya
Apalagi ya? Perbaikan, perawatan, semua yang terjadi di pabrik selain dua itu, ya fungsinya sama untuk produksi, gitu ya. Nah, coba diresapi dulu ya, ini manufacturing cost. Nah, selanjutnya non-produksi itu apa ya? Tadi administrasi. Siapa administrasi? Yang tadi di kantor, bukan di pabrik. Nah, tak taruh ya pabriknya ya. Nah, ini kantor. Ya. Kantor ini adalah non-produksi. Kenapa? Bagi perusahaan manufaktur, utamanya di pabrik. Kantor ini untuk administrasi aja, untuk pengelolaan gajinya, untuk bayar utangnya, pengelolaan akuntansinya, keuangannya, direkturnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, apa aja? Yaitu tadi administrasi dan penjualan. Ke distributor ya, biasanya kalau di pabrik ya. Nah, oke, pahami dulu sekarang kalau udah nanti kita masuk ke yang kedua, yaitu pembagian menurut karakteristiknya. Ya, atau perilakunya, behaviornya. Ada yang tetap, ada yang variabel, dan ada yang semi variabel. Oke, lanjut ya. Untuk biaya berdasarkan perilaku, maksudnya perilaku tuh perilakunya biaya tersebut. Jadi ada biaya yang tetap. Nah, perlu ya diperhatikan apa definisinya biaya tetap. Jadi biaya tetap ini biaya yang tetap atau tidak berubah walaupun ada perubahan aktivitas, ya. Jadi biayanya yang tetap walaupun ada perubahan aktivitas. Aktivitas yang dimaksud di sini apa? Adalah aktivitas memproduksi. Jadi jumlahnya tetap walaupun jumlah unit yang diproduksi itu berubah. Ya, berubah itu bisa lebih banyak, bisa lebih dikit. Misalnya, biaya penyusutan aktiva pabrik, aset pabrik, mesin, bangunan, gitu ya. Kalau dia nggak punya bangunan, pakai biaya sewanya, biaya gaji direktur produksi, dan lain-lain. Itu adalah biaya tetap. Kenapa? Dia nggak berubah, tetap terjadi, walaupun mungkin produksinya lagi sedikit. Atau mungkin lagi lembur-lembur. Ya kan? Tetap pengeluarannya, biayanya. Nah, kalau di kehidupan kalian apa biaya tetap? Biaya kos. Ya kan? Dia nilainya tetap tidak berubah biaya yang dikeluarkan meski kalian ada perubahan aktivitas. Aktivitasnya apa? Menggunakan. Ya, kalau aset berarti penggunaannya. Penggunaan kos tersebut kan kalian sekarang misalnya nggak di kos tapi tetap bayar. Itu namanya biaya tetap. Ya. Terus yang kedua biaya variabel, biaya yang berubah berdasarkan perilakunya atau aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasnya berubah, biayanya juga berubah. Ya, misalkan kalau kehidupan kalian kita biaya makan dong. Ya, kita mau makan 2 kali, mau makan 3 kali, berubah juga biayanya, total biayanya. Atau kita mau makan yang kayak gimana, itu juga berubah. Nah, kalau diproduksi, misal yang komponen yang berubah adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kalau bahan mau produksi sedikit, bahan bakunya juga mengikuti. Misalkan mau bikin baju 3, ya 3 kali 2 meter, udah kan berubah. Paham ya? Nah, BTKL juga sama. BTKL kan dibayar per unit yang diproduksi. Maka, dia akan menerima atau kita perusahaan mengeluarkan biaya yang kecil kalau unit yang diproduksi juga rendah. Terus biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya variabel dan tetap. Jadi satu biaya itu terdiri dari 2 komponen. Ada yang tetap dan ada yang variabel. Paham ya? Satu biaya terdiri dari 2 komponen biaya. Nah, ini apa contohnya? Kalau di sini biaya listrik saya contohkan.
sama biaya reparasi. Loh, kenapa Bu kok biaya listrik dan biaya reparasi? Nah, misalkan listrik. Nah, listrik kalau di pabrik tujuannya kan untuk kebutuhan macam-macam ya. Ada yang untuk menyalakan mesin, ada yang untuk penerangan, ya kan? Nah, kalau untuk menyalakan mesin artinya dia akan variabel kan, tergantung produksinya. Kalau nggak dipakai biasanya akan dimatikan, ya kan? Tergantung produksinya, jumlah produksinya. Kalau memang nggak dipakai ya menganggur, nggak dipakai listriknya, nggak dinyalain. Nah, kalau yang tetap bisa jadi listrik ini digunakan untuk biaya penerangan pabrik yang itu nyala terus lampu penerangannya. Tujuannya bukan untuk produksi, tapi untuk keamanan. Paham ya? Kalau itu terjadi di pabrik, itu tetap namanya biaya listrik pabrik yang itu nanti masuk ke overhead. Tapi sifatnya, perilakunya dia semi variabel. Kalau biaya reparasi ini juga sama. Reparasi itu macam-macam atau reparasi dan perawatan gitu ya. Kalau yang variabel itu adalah ketika ada spare part yang harus diganti. Kan tergantung spare part mana yang rusak dan harus diganti, kan variabel. Semakin banyak digunakan mesinnya, semakin aus gitu ya, sehingga harus diganti. Nah, tapi kalau biaya yang fix, yang lainnya itu biaya perawatan yang reguler setiap 3 bulan sekali lah, atau sebulan sekali, atau ada yang perawatan besar tuh setahun sekali, itu nggak terpengaruh sama mesinnya. Dia cuma ingin menjaga, mesin agar tetap baik. Gitu ya, pembagian biaya. Yang ketiga, pembagian biaya berdasarkan penelusurannya. Nah, tadi ini juga terkait sama biaya pembagian BBB, BTKL, sama BOP. Ada yang namanya, kan tadi direct ya, direct. Dan ada yang indirect. Nah, ini biaya langsung dan nggak langsung. Apa toh? Biaya merupakan bagian dari produk yang diproduksi, ya, bagian yang produk yang diproduksi dan dapat secara mudah diidentifikasi dan ditelusur pada produk. Ini yang kemarin tadi udah saya bahas di BBB dan BTKL, kan karena direct dan direct. Nah, contohnya kalau di furniture kayu rotan, kalau di garment apa? Kain, ya kan, dan seterusnya. Tidak langsung, biaya merupakan bagian dari produk yang diproduksi relatif tidak signifikan, ya, dan akan menimbulkan cost atau biaya yang tidak efektif untuk menelusuri pada produk tersebut. Ya, tadi misalkan contohnya bikin di furniture ada lem, ikatan rotan, dan baku. Bisa sih ditelusur langsung berapa sih lem yang digunakan untuk satu unit kursi gitu. Tapi kan butuh cost, ya kan? Dan buat apa kita nelusur lem? Lebih nggak efektif kita bayar orang buat nelusur lem kan, daripada kita nanti mengelompokkan di akhir dan melihat itu secara bersama-sama. Kira-kira itu mengenai masalah pembagian biaya. Nah, kalau ini nama lain dari biaya BBB, BTKL, dan BOP. Ada yang menyebut BBB dan BTKL itu biaya inti atau utama, dan BTKL dan BOP ini namanya biaya konversi. Ya, BTKL tambah BOP ini konversi. Maksudnya adalah biaya yang untuk mengkonversi. Nah, sebelum kita lanjut yang terakhir, kita bahas persediaan dulu. Ini udah ada di akuntansi pengantar ya. Nah, saya cuma ingin memperlihatkan bedanya persediaan di dagang dan manufaktur. Kalau di dagang, yang namanya persediaan itu hanya merchandise inventory. Kalau di manufaktur, persediaan ini dibagi menjadi 3. Ada finished good, produk jadi, ada barang dalam proses atau work in process, dan ada bahan baku. Jadi persediaannya, kategorinya lebih banyak. Kalau ini jenisnya hanya persediaan barang dagang. Kemudian cara mencari harga pokok penjualan
di perusahaan dagang dan manufaktur pun berbeda. Kalau di dagang, persediaan awal plus pembelian kulaan ya. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir dapat COGS atau harga pokok penjualan. Kalau manufacturer adalah persediaan barang jadi awal ditambah total biaya yang diproduksi adalah persediaan jadi yang tersedia untuk dijual, karena nggak ada purchasing ya, purchasingnya kan raw material, jadi ini adalah yang selesai diproduksi dikurangi ending finished good inventory, itu persediaan akhir barang jadi dapat cost of goods sold. Nah, yang ini juga perlu kalian ingat-ingat alur biaya produksi. Jadi alurnya tuh gini, awalnya BBB, BTKL, BOP, kemudian diproses menjadi namanya barang dalam proses. Kan kalau kain udah digunting, udah dipola, ya, itu sudah berubah namanya, bukan bahan baku lagi, tapi namanya barang dalam proses. Ya, udah beda namanya, itu maksudnya. Karena udah ada sentuhan tenaga kerja manusia, udah digunting, ya, udah dipola. Ada BOP-nya, menggunakan peralatan pabrik. Kalau sudah finish, selesai sesuai dengan yang ditetapkan, dia jadi barang jadi. Kalau sudah terjual, berubah nama akunnya jadi harga pokok penjualan. Nah, kemudian terakhir masalah pola produksi perusahaan dan terkait sama sistem akuntansi biayanya, itu ada dua. Jadi perusahaan itu bisa melakukan proses produksi berdasarkan pesanan, yaitu yang pertama job order, ya, dia akan memproduksi kalau ada pesanan. Yang kedua proses massal, dia produksinya massal, pokoknya untuk memenuhi gudang, beda ya, yang satu untuk memenuhi pesanan, yang satu untuk memenuhi gudang. Nah, job order cost system ini apa? Dia biasanya terdiri dari custom made products. Contohnya kalau perusahaan jasa itu tuh kayak tailor gitu loh, tukang jahit, dia akan memproduksi kalau ada pesanan gitu loh, ya kan? Nah, contohnya kalau perusahaan besar apa? Garment itu kebanyakan memproduksi sesuai dengan pesanan. Kalau di pesanannya dari apa? Dari merek-merek tertentu yang pengen ini loh saya dibuatkan kayak gini. Contohnya di Sritek. Sritek itu ada dua, ada yang sesuai dengan pesanan, biasanya pesanan itu untuk ekspor ya, pesanan merek-merek tertentu. Yang kedua dia juga punya produk massal yang memang untuk nyetor-nyetori toko-toko, kain-kain biasa, kain polos gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau di produk jadi juga ada yang dia punya sendiri namanya Fashion Village ya. Atau yang kedua namanya proses cost system. Nah, ini namanya job order. Kalau job order bedanya ini aliran biayanya itu bedanya nanti per pesanan itu dikelompokkan sendiri biayanya ke namanya job cost sheet atau kartu pesanan. Bedanya itu. Ya, ini lebih simpel daripada metode yang proses. Karena kalau proses biasanya dibagi ke departemen-departemen. Departemen misalkan di awal, departemen cutting, bagian pola, departemen penjahitan, departemen packing, dan seterusnya. Ironing, packing. Nah, biasanya dibaginya departemen. Ya, kalau tadi dia biasanya berdasarkan pesanan. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, terakhir ada tugas. Jadi, berdasarkan perusahaan yang udah Anda cari untuk video yang tadi, gunakan ini ya, seperti ini. Saya beri contohnya ya. Gimana sih Bu maksudnya cari 8 pokok ini di laporan keuangan? Nah, profil, alur ini sudah jelas ya. Nah, coba cari berapa BBB, BTKL, dan BOP di perusahaan tersebut. Muncul enggak? Ya, yang terkait produksinya. Kalau konstruksi gimana? Terkait proses konstruksinya. Barang dalam proses, berarti kalau yang ini lihatnya biasanya di cost of goods sold, di penjelasan CALK yang laba rugi. Tapi kalau yang BDP, work in process, finished good, ini ada di persediaan. Yang bawah ini cost of goods sold, ini nanti bagian
Nah, saya ada contohnya. Contoh punya mahasiswa saya dulu di kelas lainnya. Ya, jadi tentang company profilnya dia menjelaskan gitu. Nggak harus kayak gini ya modelnya ya. Visi, nggak, terserah lah kalian mau kayak gimana. Yang penting menjelaskan produk perusahaan tersebut tuh bergerak di bidang apa, alurnya ya dari mulai apa gitu. Ya, dijelaskan nanti, seharusnya dijelaskan ini kayak gimana. Oke. Biaya produksi ini apa aja, nah bahan baku. Nah, kalau di sini ini malah persediaan yang disebutkan. Coba dilihat, ada nggak bahan baku yang ada di, kan kalau beda ya persediaan dan yang digunakan. Kalau yang digunakan ini ada di cost of goods sold, rinciannya. Ya, upahnya, upah langsung. Coba dilihat upah langsung, bukan biaya gaji ya. Gaji itu untuk administrasi dan penjualan. Biaya overhead. Nah, ini kalau ini beban akrual ya, kurang tepat ya. Coba dilihat lagi. Ada overheadnya enggak? Untuk pabrik, yang untuk pabrik. Terus ada persediaan manufaktur. Nah, harusnya di sini ini beban bahan baku tuh tadi di ini salah nih, nah, kelompok ini. Ini ada di sini upah langsung, beban pabrikasi namanya kalau BOP di sini. Namanya sama BOP dan beban pabrikasi. Ya. Jadi ini loh beban produksi ini terdiri dari apa aja? Coba dilihat. Saya pengen kalian melihat perusahaan yang kalian teliti tuh komponen BIBB-nya apa, BTKL-nya apa, BOP-nya apa. Belajar. Nah, persediaannya bahan mentah, barang setengah jadi coba dilihat di persediaan ini enggak ada. Ini ya, nih barang dalam proses, ini harusnya di komponen persediaan. Kira-kira gitu, kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kriterianya udah ada di PPT tadi ya, nanti saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.